Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Dan ada satu rubrik dalam channel ini, yaitu rubrik Sudut Meja. Sudut Meja mengisahkan tentang hobi ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh narasumber. Dan kali ini narasumber saya istimewa sekali ini. Sudah ada di samping kiri saya ini. Kita akan kenalan terlebih dahulu dengan narasumber ini. Selamat pagi, Uni. Pagi. Uni, saya panggil Uni saja. Ya. Pimpinan redaksi nih ya, saya tahunya. Jadi, orang apa yang itu? Kalau dulu kita macam-macam lah itu ya. Ada rancak di Don Bosco, ada di macam-macam lah gitu. Ya. Nah, Uni, pemirsa dari channel ini ingin tahu nih sedikit banyak tentang biodata Uni lah. Silakan Uni. Nah, saya ini sebetulnya orang biasa saja. Orang biasa saja, cuman saya hobi menyanyi, kemudian hobi menari, ingin jadi pragawati juga, pernah jadi pragawati juga. Kemudian yang paling bisa dijaga sampai sekarang itu adalah menulis, karena menulis sampai mati kita bisa menulis. Tapi kalau apa namanya pragawati, tapi masih juga loh kalau luar negeri, karena luar negeri orang-orang tuh suka yang tua-tua tampil. Iya. Ya itu keseharian saya, selain memang tugas utama saya sebagai pegawai negeri, sipil. Sejak saya awal kerja, saya selalu dapat jabatan itu, mulai dari eselon 5, eselon 4, 3, 2, dan terakhir sebagai Widya Iswara ahli utama di Kementerian Dalam Negeri. Itu keseharian saya. Terhitung 1 Juli 2023 dengan keputusan Presiden, saya sudah berhenti jadi PNS terhitung 1 Juli. Kemarin pemirsa, hari ini kita wawancara ini tanggal 2 Juli. Bukan lagi sebagai PNS ya. Uni, selama ini saya sih kenal Uni itu sebagai alumni SMA Don Bosco. Ya, tahun berapa itu? Alumni itu berarti tamat. Alumni SMA Don Bosco waktu itu kan kita tambahan tahun ya. Saya ini termasuk yang sial ya. Karena apa, SMA-nya lama. SMP-nya juga lama. SMA-nya mestinya kan tahun 79 kita tamat. Tapi tambah lagi setengah tahun, jadi disebutnya 1979 1980. Oke. Gitu. Nah, SMP-nya di mana? SMP Frater. SD? SD-nya SD Negeri 59. Saya membaca bahwa Uni lahir di Pariaman ya. Iya. Itu yang saya baca di Wikipedia. Jadi sedikit banyak tentang info Uni yang di samping kiri saya ini bisa juga ditelisik di Wikipedia dengan mengetikkan sastri. Sastri ya. Mudah keluar itu. Nah, tadi disebut-sebut tentang jadi pragawati ini. SD kah itu, SMP kah itu? SMP SMA itu kan, tapi lebih banyak awalnya itu kan acara sekolah ya. Tapi kemudian dulu kan ada namanya Unijan Modeling, ada Prof Modeling, ada apa segala macam. Saya selain biasa mengorganize, saya juga sering tampil, terutama untuk model di koran-koran zaman itu. Di koran haluan itu banyak sekali tuh foto-foto saya sama dengan Reni Mayerni yang sekarang sudah profesor jadi deputi di apa namanya di lembaga Lemhanas gitu. Terus banyaklah dengan beberapa pragawati yang cantik waktu itu. Saya tidak termasuk yang cantik. Saya karena saya ini nggak tahu kenapa ada barangkali kolusinya juga kali, namanya nepotismenya juga. Tapi akhirnya sepertinya yang soal pragawati ini SD mungkin juga SMP, SMA, dan ternyata di usia sekarang ini masih juga manggung di atas catwalk itu gitu? Iya, saya manggung ini gini. Kemarin juga saya masih manggung tuh di Taman Mini Ismail Marzuki. Kita bikin Mahakarya Randai kedua itu. Mahakarya Randai ini kenapa disebut Maha? Kita ingin membesarkan seni tradisi Randai itu. Keunikan Randai itu ada unsur tari, ada unsur nyanyi, ada unsur drama, silat, musik dan sastra. Jadi itu yang kita kemas dan saya dapat bagian nyanyinya gitu kemarin. Nah, soal fashion ini biasanya kalau kita ada folklore festival, kan orang bilang ngapain lah gae-gae satolo kan gitu orang bilang. Betul. Tetapi saya kan anak-anak sumber talenta, kan anak binaan saya itu sumber talenta. Kalau kita membawa misi kebudayaan, kalau di folklore
itu memang betul-betul tarian rakyat, tampilan rakyat, nyanyian rakyat gitu. Nah, karena itu mereka suka kalau yang merakyat itu yang tampil. Nah, jadi kalau saya tampil waktu itu usia saya 60 tahun ya. Mereka senang-senang aja. Teman-teman saya juga adalah orang-orang di atas 50 dan 60 tahun. Nah, kita merasa, aduh kita udah tua tampil. Ternyata peserta dari Amerika usia 90 tahun mereka nari. Juga, ya. Umur 80 tahun. Dan itulah keunikan festival folklore di Kroasia waktu itu. Kroasia, ya. Jadi memang dalam misi kebudayaan besok ini kita mau berangkat ke Belanda di Tong Tong Fair. Saya kadang kemarin tuh merasa, aduh usia udah sepuh ya. Udah sepuh loh 65 tahun. Udah nenek juga ya? Udah nenek kan? 9 cucu. Tetapi ada hal-hal yang barangkali kayak kemarin saya jual tiket, nyanyi nggak, tampil nggak, mereka tanya gitu. Jadi dalam persiapannya saya sebetulnya nggak ada. Tapi kemudian saya pikir ya udahlah, bisa saja mereka masih merindukan saya tampil, ya saya tampil gitu. Sepanjang penontonnya masih ingin, orang masih mau saya menyanyi, maka saya akan menyanyi. Saya akan tampil. Kalau sudah saya disorain, turun, nah saya berhenti. Tadi cerita tentang fashion gitu lah ya, fashion. Juga menyanyi muncul juga nih, menari muncul juga nih, menulis ya juga nih, komplit sudah. Jadi politikus juga pernah. Iya betul. Komplit nih Uni Sastri ini, multi talenta ini. Alhamdulillah. Ini tadi cerita tentang fashion nih, tentang cerita dong tentang menyanyi-nyanyinya atau menari-menarinya itu. Ya. Saya sebetulnya kan karena kecenderungannya memang karena kita membawa misi kebudayaan, kita ingin Minangkabau ini dikenal. Mungkin di luar saya orang sudah banyak kenal ya, terutama di daerah Asia nih, Malaysia, Brunei, Thailand gitu. Tetapi kita mengembangkan saya sampai ke Afrika loh, ke Aljazair, ke Harare, ke Eropa Timur maupun Eropa Barat. Nah, itu yang sebuah kebanggaan. Kemarin kita misalnya di Tong Tong Fair, kita tampil di di Belanda, di Den Haag, kemudian tampil juga di Jerman, ada beberapa tempat kita tampil. Mereka itu sangat excited dengan kesenian Minangkabau. Artinya ada kebanggaan mereka melihat, apalagi orang-orang kita yang ada di Belanda, mereka rindu. Kemarin juga rasa pulang kampung. Rasa pulang kampung. Kemarin juga waktu Mahakarya Randai kedua yang di Taman Ismail Marzuki itu ada penonton dari Belanda datang. Mereka beli tiket loh. 3 juta itu beli tiket. Itu mungkin berbagian dari memori masa lalu, ada semacam kerinduan, bernostalgia. Iya, betul. Jadi dia nangis di panggung, kita panggil VVIP, kemudian minta testimoni tentang pertunjukan itu. Dia Tati. Sudah puluhan tahun tinggal di Belanda. Sering kali menonton YouTube untuk melepas rindunya. Nah, sekarang dia melihat live. Sampai nangis dia waktu dia bicara itu. Testimoni. Ya, jadi ada kebanggaan. Kenapa saya sampai sekarang, kan orang bilang, sudahlah, awaklah gae. Berhentilah lagi, nikmati masa tua, masa dengan cucu-cucu. Kemudian sudahlah beribadah saja. Nah, itu yang perlu saya jawab. Pertama, soal ibadah bukan untuk orang tua. Ibadah itu sejak kita, kalau di Islam, sejak kita akil balik, maka kita sudah harus beribadah. Rukun Islam, sholat, puasa, pesanan harus kita lakukan. Jadi bukan hanya untuk orang tua saja. Dan kiranya mungkin ini juga berlaku bagi penganut umat beragama lain, bahwa jangan, kalau maaf katanya, menjelang akhir tuh barulah ingat ibadahnya. Iya, betul. Gitu, nah itu. Padahal dalam agama kita juga ada namanya fidunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jadi karena itu dua hal itu harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau soal cucu, nah ini juga nenek kakek termasuk saya yakin tuh. Kalau kita jadi kakek nenek. Iya, belum ya. Belum. Saya melihat kakek nenek itu ketika dia pensiun, dia ngurus cucunya saja sehingga dia tidak melakukan kegiatan dengan yang kita tahu, anak cucu kita itu tanggung jawab adalahnya ibu bapaknya, tanggung jawab itu. Ini kadang-kadang karena kita sayang sama anak, sayang sama cucu,
kemudian kita sehari-hari mengurus cucu. Menurut saya itu nggak tepat. Nggak tepat. Jadi kita harus mengajarkan juga tanggung jawab itu kepada anak, dan kemudian kita tetap memberikan perhatian kepada anak cucu ketika sifatnya temporal. Jadi tidak rutinitas pekerjaan gitu. Nah, itu yang dua hal itu yang saya lakukan sehingga saya menyenangkan diri saya dengan melakukan sesuatu sesuai dengan passion saya sampai sekarang. Oke, kita tahan dulu nih yang masa sekarang ini karena kita bicara masa lalu nih. Bernostalgia lah kita. Ini soal menari, menyanyi, manggung tadi ini. Ini apakah juga karena pada waktu masa remaja Uni itu sering ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekolah sehingga ini suatu hal yang biasa untuk misalnya tampil di depan banyak orang. Ya. Saya bersyukur ya pada waktu itu, kalau sekarang kan semua sekolah sudah punya panggung ya. Bersyukur kita dibesarkan, disekolahkan di sekolah Katolik SMA Don Bosco. Soal kedisiplinan, soal kejujuran, soal ekspresi talenta kita itu saya dapatkan di SMA Don Bosco. Saya waktu itu kan ketua kesenian ISDB loh. ISDB namanya OSIS itu. Sekarang namanya OSIS, tapi di Don Bosco itu Ikatan Siswa Don Bosco gitu. ISDB. Ketuanya kalau nggak salah Edward Bentus siapa ya? Saya itu. Jadi walaupun saya belum mengerti siapa sebetulnya, tetapi saya dilibatkan untuk fashion show, untuk menyanyi, untuk menari, bahkan tari balet, tari Minang segala macam itu sama Bu Rostina dulu kan ya. Ya. Jadi saya bersyukur karena itu yang saya pegang teguh, apa yang dikatakan oleh Frater, apa yang dikatakan Kepala Sekolah Pak Sujono, bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat menjaga kejujuran. Itu yang mahal sekarang. Ini menarik. Kejujuran dan disiplin. Ya. Nah, ada nilai-nilai tertentu yang Uni Sastri dapatkan ketika berada di sekolah Don Bosco terutama pada waktu itu ya, dan itu kemudian terbawa terus dalam betul. Nah, setamat SMA Don Bosco, Uni sambung ke kuliah di mana? Saya kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Waktu itu kan saya sekolah mau jadi akuntan, nggak ngerti juga nih apa akuntan. Sebetulnya cita-cita saya karena berorganisasi, saya pikir kemampuan memanage itu di organisasi saya mau itu. Ibu saya juga bikin sirup kan namanya sirup Scorpion ini pada waktu itu terkenal. Saya pikir saya akan kembangkan, saya akan menjadi pengusaha. Tapi di situ ada guidance and counseling waktu dulu ya. Dilihatnya akuntansi saya dapat 10. Sementara manajemen saya dapat 7. Jadi saya dianggap lebih kuat di akuntansi. Kuat di akuntansi. Padahal saya nggak suka sama sekali akuntansi. Tapi ya udah jalanin aja, akhirnya bermanfaat sampai sekarang. Saya sekarang walaupun sudah pensiun tapi masih banyak ngajar-ngajar di corporate. Itu karena akuntansi dan internal auditor gitu. Jadi ada hal lagi yang sebetulnya sekarang orang suka bicarakan soal SARA, soal apa gitu kan, kafir dan segala macam. Itu saya sedih loh. Karena saya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ketika sudah alumni, ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru-guru, nggak pernah saya dipaksa belajar agama Katolik. Saya yang ingat justru Pak Sujono ya, Kepala Sekolah SMP Frater Pak Sujono, Pak Darsono yang SMA Don Bosco. Saya ingat tuh pakai garputa lagi tuh ya, yang panjang gitu. Ingatkan tiap Jumat kita mesti kan kita tuh belajar agama kan di tempat yang lain tuh. Pergi ke situ kan kadang-kadang keluar dari sekolah bukannya pergi ke situ, duduklah di tempat siapa namanya si Maran. Iya. Sampai Maran lah. Saya juga dari Don Bosco, maka tahu. Jadi tahu kan. Nah, itu yang sebetulnya kita membuat sedih. Padahal sebetulnya kita tidak ada masalah. Kita sangat harmonis, sosiokultural kita sangat terjaga, saling mengapresiasi. Saya ingat banget ketika ketua IADB itu Andre Virgo. Kemudian ada Cekwan, sekretaris Cekumnya ya. Ada Hardi juga kalau nggak salah. Kalau kita mau memulai sesuatu, kita selalu berdoa. Dan berdoa itu bergiliran kan.
Ini kadang Musa Hadi sekarang, besok saya mimpi juga tuh walaupun tergagap-gagap. Jadi kita saling mengapresiasi. Itu suasana itu saya rindukan sebetulnya tuh. Gimana cara? Yang melintasi sekat-sekat bahwa mungkin soal agama dan iman itu pribadi urusan yang masing-masing, bersangkutan, betul. gitu Ya. Jadi soal suku, agama, ras segala macam nggak ada. Saya ini orang Pariaman, ya kan? Kalau orang Pariaman tahu bagaimana, mohon maaf ya, bukan Sarah ya, tapi ini kita bicara zaman lampau. Bagaimana orang Cina diperlakukan di Pariaman, ya kan? Betul. Kalau mereka ada dendam, pasti mereka benci sama saya karena saya dari Pariaman. Tapi itu nggak mereka pikirkan gitu lah. Nah itu kalau kita sebut dia menjadi tidak harmonis. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak sebut, kan kalau di luar negeri itu tanya agamamu apa, itu sudah tidak sopan, atau betul. usiamu berapa? Iya, betul. Itu Suami ada nggak? Istri ada nggak? Pertanyaan boleh katakan pertanyaan pantang untuk iya. di luar sana. Iya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama teman kita, suaminya mana gitu kan? Di sini kan dianggap akrab. Betul. Tapi belum tentu juga. Kalau dia nggak menikah, itu kan dia jadi akhirnya males gua nanti kalau ada acara-acara, males gua datang. Akhirnya nggak datang. Paling mungkin pertanyaan begini, bagaimana ada sehat? Gitu. Nah, Uni setelah dari S1 di UNAN itu tamat tahun berapa ini? Saya nggak terlambat karena saya kan mesti ambil profesi akuntan. Kalau sarjana itu barangkali cuma 5 tahun aja. Tetapi kan 4 atau 5 tahun ya, zaman dulu tuh agak lama-lama gitu ya. Kemudian berapa tahun tamatnya baru saya dapat akuntan. Sudah lama juga ya, tahun 79 80 ya. 88 loh. 88 ya. Selama rentang waktu itu, artinya apakah pada waktu kuliah juga bekerja atau tamat kuliah bekerja? Ya, menarik juga nih. Saya baru ingat juga nih sekarang. Saya dalam masa kuliah itu saya menjadi wartawan. Ini kenapa saya jadi wartawan? Karena itu ada namanya Tarperda, penataran pers pemuda yang diadakan oleh waktu itu Makmur Hendrik ya, KPPI. Kemudian dipilih 10 terbaik. 10 terbaik itu ditempatkan 3 di Semangat, 3 di di Haluan, kemudian di Sigalang 4 gitu kan, kira-kira seperti itu. Pokoknya dibagi 3 kan, 3 besar tuh. Saya waktu itu yang dapatnya di Haluan. Nah, kalau orang lihat tuh kodenya SAS tuh berita, saya bikin tuh. Iya, jadi saya ada beberapa tahun bekerja sambil itu. Dapat duit juga loh itu. Waktu itu masih kuliah itu? Iya. Kuliah kerja juga sambil menulis itu ya? Iya, tapi sebelum itu, setelah itu apa sebelum itu, saya praktek dari saya punya ahli di akuntansi itu, saya kerja di Pak Herman Nawas. Jadi dia taruh saya sebagai bookkeeper. Jadi mencatatlah semua pembukuan-pembukuannya itu. Itu saya bekerja. Di samping itu saya juga bekerja di PT Tiga Raksa. PT Tiga Raksa ini sebagai book advisor. Itu buku-buku Tiga Raksa itu mahal-mahal bukunya tuh. Nah, saya belajar bisnis juga di PT Untung loh Hardi tanya. Saya merasa selama ini nggak pernah berbisnis kan, ternyata saya punya pengalaman itu. Makanya sekarang ini kalau mau dikembangkan bisa juga. Iya. Nah, jadi artinya sudah selesai S1-nya formal, lalu ikut sambil itu juga bekerja mencari pengalaman, juga banyak hal lah. Organisasi pemuda. Termasuk yang saya dapat informasi Universitas ini juga HWK ya? Ya, saya ketua HWK-nya. Di HWK itu ada 40 tahun saya kali di situ ya. 40 tahun. Himpunan Wanita Karya maksudnya? Ya, Himpunan Wanita Karya. 15 tahun jadi ketua. Saya pikir udah kelamaan ya, karena gini, saya itu kalau menjadi ketua itu mesti semua harus orang mendukung. Kalau ada satu saja berkomentar, nah ini saya sudah tidak nyaman, kita sudah mendedikasikan apa segala macam. Mungkin ada yang pastilah ada pro dan kontra ya. Maka saya sebelum itu saya merasa lebih baik saya nggak usah lah, saya bilang gitu. Jadi saya nggak mau, maksud saya ingin mengakhiri usia
60-an, 63-an itu sudah habis. Ternyata saya kemudian ditawarkan Masih jadi lagi ya. Tapi itu juga ada kaitannya karena dulu ini jadi Unisastri ini komplit ini. Penulis, penari juga, kemudian apalagi birokrat ya. Iya, kemudian birokrat. juga pernah politikus juga. Iya, dulu politikus saya pernah jadi anggota DPRD. Kota Padang atau Sumbar? Provinsi Sumatera Barat. Nah, dari mungkin Golkar pada waktu itu. Golkar Ya. pada waktu itu ya. Ini gado-gado campur-campur semua ini. Nah, Uni, S2-nya di mana, Uni? S2 juga di Unan. Tahun berapa tamatnya? Tahun berapa ya saya? Waduh. Ingat lagi ya. Yang jelas saya mengambil kuliah S2 itu pada saat saya jadi anggota DPRD. Anggota DPRD itu kan di zaman Orde Baru itu, PNS itu kan dia kalau jalur Golkar itu ada jalur A, ABRI, betul. jalur B, birokrat, dan jalur G, Golkar murni. Nah, saya sebetulnya di tiga-tiga itu ada, Bisa karena masuk. saya menjadi FKPP, ketua FKPP juga, kemudian saya birokrat juga, kemudian saya anak ABRI juga, anak ABRI, dan saya Golkar juga, karena saya pengurus inti di Golkar. Ya. Nah, itu yang diramu akhirnya saya masuk ke dalam calon anggota DPRD dan duduk. Zaman dulu kan PNS terima duitnya di sini, zaman bodoh-bodoh dulu. Tapi sejak tahun 99 itu saya ingat tahun 99 kita harus memilih. Ya. Maka saya memilih kembali karena kan saya menjadi PNS itu kan tahun 90. Saya kembali menjadi PNS, karir saya ini tidak lagi bergerak di politik. Sekarang ini banyak sekali tawaran-tawaran untuk maju, saya nggak mau lagi. Itu tawaran yang menggiurkan, apalagi tahun 2024 makin dekat ini. Ya, betul. Oke, kita abaikan tuh soal ketertarikan soal dunia politik. Nah, S3 juga Uni ambil? Saya nggak ambil S3. Tadinya memang mau ambil S3 karena gini, Widya Iswara Utama, jabatan saya terakhir itu selevel dengan profesor. Karena saya orasi. Nah, kemudian kalau di peneliti peneliti utama itu kan peneliti utama itu APU itu disebut profesor. Karena di Widya Iswara Utama belum disebut profesor, tapi akan disebut profesor apabila dia juga doktor, baru dia bisa itu. Nah, sementara ilmu saya itu zigzag. Kan saya S1-nya akuntan, ekonomi akuntan. Kemudian S2-nya adalah pengembangan wilayah pedesaan, Pak. Karena pada waktu itu saya berpikir ini desa kita harus kita kembangkan. Desa kita harus kita tumbuhkan menjadi bernilai ekonomi dan pariwisata. Nagari itu kan ternyata bagus sekali. Itu sebetulnya awal saya mau masuk di situ dan bagaimana perempuan bisa berperan di situ gitu. Ada kepala-kepala desa yang perempuan, itu kajian saya. Nah, ternyata bertahun-tahun kemudian kan sekarang sudah mulai. Bahkan jangankan sampai ke level mungkin bupati, wali kota juga ada perempuan itu. Presiden bahkan. Itu dia. Nah, ini sebenarnya makin asik ini membicarakan tentang masa lalu Unisastri ini ya. Sampai akhirnya per 1 Juli 2023 kemarin, hari ini tanggal 2 itu sudah pensiun lagi. Sudah pensiun. Pemirsa, kita akhiri sesi pertama ini, kita jeda sebentar, masuk sesi kedua. Pemirsa, kita kembali setelah jeda sesaat tadi, kita masuk pada sesi kedua berkaitan apa sih kiprah dari Unisastri yang ada di samping kiri saya ini pada saat beliau pensiun. Mungkin kita akan awali dengan terlebih dahulu dengan ketika masa persiapan pensiun. Apa yang dilakukan Uni? Saya masa persiapan pensiun saya membangun hubungan baik saja dulu sama orang. Karena gini, banyak sekali teman-teman yang pensiun itu orang bilang post power syndrome gitu kan. Maka saya mencoba menata itu, jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang kan gini, ketika orang pensiun yang tadinya gagah saja, pas dia pensiun dia langsung sakit, stroke kemudian tertutup gitulah. Kemarin itu kan waktu pengajian di sini itu kan banyak sekali mantan-mantan pejabat yang hadir. Nah, saling berceritalah bagaimana cara merawat mental kita supaya tetap eksis, supaya tetap memberikan kebermanfaatan bagi yang lain. Ya, jadi memang itu kembali kepada orangnya ya. Kalau dia dari awalnya memang menunjukkan powernya,
maka dia akan post power syndrome. Tapi kalau dia tidak menunjukkan powernya, dia memang dari awal bergaul dengan staff, kayak berteman, bercarui lah ke segala macam gitu kan ya. Karena apa-apa saling mengingatkan itu ternyata lebih efektif gitu. Sehingga kan kalau kita kan sama kadang kan mulut ini kan lepas-lepas saja tuh. Betul. Nah, asal kita tidak menjaga image bahwa kita adalah, kecuali ketika dalam bekerja, tetapi dalam pergaulan biasa saja. Nah, itu yang saya persiapkan diri saya supaya saya memang dengan semua staff, dengan semua teman itu adalah kita. Jadi karena mereka merasakan itu kita, maka saya berpikir nih menurut saya, dan kemarin ketika acara perpisahan itu saya merasakan bahwa mereka itu mencintai saya, walaupun saya mungkin agak mulutnya agak keras-keras gitu ya. Ya, tapi ternyata saya melihat mereka ini sampai saya menangis waktu acara perpisahan, maupun ketika di Kemendagri, karena kebetulan kan saya keputusan presiden harus diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, minimal Sekjen. Jadi Pak Sekjen yang menyerahkan. Jadi secara mental dan secara fisik saya sudah siap, karena bagaimanapun itu qadarullah. Bagaimanapun suka atau tidak suka, kita tetap harus itu. Jalani. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada para pejabat, gunakan kewenangan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak kekuasaan saja. Kalau hanya power yang kita banggakan, maka akan terjadi post power syndrome. Ketika kita tidak punya power lagi, nah itu yang bikin stroke, bikin sakit. Mental kena juga down gitu ya. Gitu. Nah, gimana enggak? Puluhan juta kita terima uang, udah akhirnya terimanya dikit aja. Itu aja udah bikin stres ya kan? Biasanya selama ini mungkin ada fasilitas-fasilitas gitu ya. Semuanya kita dapat. Sudah nggak ada lagi fasilitas. Nggak ada lagi. Gitu. Nah, akhirnya tanggal 1 pensiun. Iya. Ada SK dari presiden. Next, apa rencana? Jadi memang sebelum saya pensiun itu orang sudah banyak tahu saya akan pensiun. Sebetulnya dari 5 tahun yang lalu sudah banyak juga yang tawar-tawaran. Pertama di politik banyak tawaran, bahkan ada yang iming-imingin asal saya mau masuk dalam calon saya akan dikasih uang ratusan juta gitu. Asal saya mau. Cuman saya karena sudah memilih jalur saya tidak di politik, maka saya kekeh kata tidak di politik. Saya mohon maaf, bukan karena kesombongan, tapi memang passion saya itu sesungguhnya tidak di politik. Passion saya itu adalah di sosial seni budaya. Jadi karena itu saya mulai bergerak, bukan mulai bergerak, sebetulnya dari dulu saya sudah bergerak di bidang itu. Jadi ada otak kiri dan otak kanan saya bangun bersama-sama supaya kompetisi sosiokultural saya ini bisa dimanfaatkan. Nah karena itu sebetulnya apa yang saya lakukan ini ke depan adalah bagaimana saya mengembangkan kompetensi sosiokultural saya di bidang seni, di bidang budaya, tetapi sosial sosial yang betul-betul non profit motif itu akan menjadi kebiasaan saya yang sudah saya bangun bertahun-tahun, akan tetap saya lakukan. Tetapi ke depan saya mulai berpikir ekonomi. Pada saya ini ada 3 buku lah yang pemirsa yang saya dapatkan ini oleh Uni ini. Ada ini Mengupas Sastri, kumpulan kritik puisi. Ini orang kritik-kritik karya saya. Ini dia. Orang kritik karya saya. Lalu kemudian ada yang kritik orang hebat itu. The Sky Leader. Iya. Pemimpin Langit. Itu harapan. Harapan supaya pemimpin itu berpikir ke atas lurus. Jadi dia menjadi pemimpin langit itu kan sudah apapun kebijakan tindakan yang dilakukan ke dalam keseharian itu dia mengacu kepada Tuhan yang satu. Itu sebetulnya. Ini yang kedua pemirsa yang ada pada saya. Lalu ada juga ini yang ketiga nih, Trust Without Fear atau kebenaran tanpa rasa takut Sastri. Dan ada isi dari bagian dari buku ini nanti akan dideklamasikan oleh Uni Sastri. Ini tentang apa nih, Uni? Ini adalah kumpulan puisi. Sebetulnya ini buku ini kan dua bahasa ya. Kenapa bilingual, bilingual? Kenapa 2 bahasa? Ini buku bilingual saya yang pertama.
karena waktu itu saya nominasi mendapatkan penghargaan dari Malaysia. Nah, salah satu mereka menilai dari aktivitas kesenian kebudayaan saya, kemudian dari aktivitas karya-karya saya. Nah, tapi kan masih berbahasa Indonesia. Nah, karena itu mereka meminta saya mengirimkan untuk memenuhi kriteria, saya diminta untuk mengirimkan dalam dua bahasa. Okay. Nah, itulah yang ini. Makanya di sini ketika ini sudah cetakan yang kedua, sudah ada ada foto-foto kan ini di sini. Nah, ini duta besar Malaysia mendampingi saya menerima penghargaan, dan waktu itu saya diupacarakan, diserah terimakan dalam sebuah panggung besar, dan saya juga membacakan puisinya ini, gitu. Jadi artinya pemirsa, saya mendapat kesempatan untuk mendengar nih apa yang pernah dibacakan sekian kali lalu. Jadi ini dia gambarannya. Saya nggak tahu nih apakah masih ada lagi buku-buku yang lain dari Uni ini. Selain dari yang 3 ini. Saya sebetulnya buku novel saya ya. Kekuatan Cinta itu bestseller lah oleh penerbit, dianggap itu bestseller. Ada cetakan kedua. Kemudian ada lagi Sedikit di Atas Cinta, itu true story, based on true story tentang disabilitas. Kemudian itu yang Sedikit di Atas Cinta itu menjadi buku inspiratif oleh Metro TV itu, oleh Kick Andy. Ada di Kick Andy, kalau dilihat tuh tahun 2016 kalau nggak salah. Itu menjadi buku inspiratif. Dan ada lagi Hatinya Tertinggal di Gaza, novel. Kemudian banyak lagi yang mungkin saya sudah lupa juga. Ada lebih 20 kali ya. Ini saya mau tanya ini. Tentu ada, maaf kata ini, ada masa produktif di mana waktu itu boleh ketemu banyak karya-karya dihasilkan. Pada waktu kapan itu? Jadi gini, kan orang bilang, wah sibuk karena ini jadi pejabat sibuk. Nah, sebetulnya ini rahasia loh. Kalau kita menjadi pejabat tinggi, itu sebetulnya yang kerja kan bukan kita. Betul. Kalau kita jujur ya. Yang menjadi bukan kita sebetulnya. Kita kan hanya otak memantau, mengevaluasi, memfasilitasi semoga ini. Nah, di saat itu kita keliling tuh suka tugasnya itu kan lakukan pembinaan, bicara di sini bicara, tapi rentang waktu bicara kita di bandara, kita di hotel, itu kan waktu kosong. Nah, itu yang sebetulnya orang kan sering memanfaatkan hangout. Padahal saya paling dekat dengan dunia seni, tapi saya nggak memanfaatkan itu untuk hangout, untuk duduk-duduk di kafe, itu tidak gitu loh. Saya di situ saya menulis gitu. Artinya bisa pada saat ada waktu longgar sedikit di bandara menulis? Nulis kan sekarang kita sudah gadget ada segala macam, di notes kita tercatat aja. Kadang-kadang apa yang kita pikirkan kita catat aja dulu, nanti baru kita rangkai menjadi sebuah plot yang enak. Artinya banyak karya-karya dihasilkan itu di rentang usia 40-60 tahun? Ya, betul. Karena sama juga bapak saya, dia kan dianggap sebagai sastrawan angkatan 65. Padahal dia perjuang angkatan 45. Itu lucu kan? Dan dia kolonel TNI Angkatan Darat. Nah, mulai dia berkarya itu karena dalam tekanan. Ngerti enggak? Waktu PKI, PKI ini yang pertama melakukan 65 ya. Tahun 65 itu kan tekanan kan banyak sekali tuh. Nah, secara politik, fisik, segala macam, dan dia sebagai tentara dia tidak bisa maksimal berbuat. Karena itu dia menulis puisi-puisinya indah sekali menurut saya. Puisi-puisi Zaidin Bakri itu bagus. Nah, itu ada satu buku saya Hati Prajurit itu judulnya sangat fenomenal. Saya gabung dengan puisi saya. Jadi Hati Prajurit di Negeri Tanpa Hati. Negeri Tanpa Hati itu adalah puisi saya. Nah, jadi itu yang dikeluarkan tahun 65 karena ininya. Jadi dia dianggap sebagai sastrawan tahun 65, angkatan 65 bersama Khairul Harun, Rusli Marzuki Saria, Leon Agusta, Zaidin Bakri berempat bikin Monumen Safari. Itu di buku pelajaran anak-anak SD SMP dulu kan ada ya, SMP SMA ada dulu.
Nah, padahal dia angkatan 45. Jadi papa itu ketika berkawan sama sastrawan itu usianya jauh jarak. selisih 21 Begitu tahun juga. gitu ya. Begitu juga saya. Saya sebetulnya dari SMP sudah menulis kan. Saya ingat juga itu siapa tuh namanya anak wali kota Padang yang lama itu, yang teman SMP yang gemuk itu, saya lupa namanya. Saya masukin tulisan saya ke koran Haluan apa Aman Makmur ya. Pokoknya saya masukin koran. Dia yang kasih tahu, Sas katanya tulisannya keluar ya. Aduh seneng banget saya. Iya, betul. Jadi menulis itu memang saya dari kecil sudah menulis gitu. Tapi menulis itu tidak akan bisa kalau kita tidak membaca. Jadi kalau saya membaca, apa aja saya baca. Termasuk bahasa Inggris, saya tidak pernah les bahasa Inggris yang khusus. Tetapi bagaimana saya melatih diri saya bahasa Inggris, ada tulisan bahasa Inggris langsung saya terjemahkan. Dalam otak aja nih. Atau dalam baliho itu kan ada tulisan saya diterjemahkan ke bahasa Inggris. Gitu aja. Nah itulah yang betul. mendorong saya. Oh nih, tadi kan hanya dugaan saja usia 40-60 itu adalah usia-usia produktif kan. Nah, sekarang ini kalau The udah life began pensiun, at 40. Oke. Ketika usia sudah pensiun, artinya waktu lebih banyak, lebih longgar, akankah menulis lagi? Ya, saya insya Allah sekarang ini kan teman-teman lagi menyiapkan, kayak kemarin kan 60 tahun saya bikin konser 60 tahun. Nah, saya mau bikin konser 65 tahun, tetapi anak-anak yang di Jakarta bilang, nah Bundo udah usah bikin konser 65 tahun, kita yang mau bikin. Makanya kemarin 17 Juni, itu kan saya 20 Juni. Nah, sekarang itu mereka sedang menyiapkan tentang perspektif orang tentang saya. Nah, jadi saya nggak tahu apa selesai. Nanti Fardi bisa juga ikut di situ. Nah, sudah banyak tulisan-tulisan yang masuk. Nah, itu berarti kan perspektif orang terhadap saya. Tapi saya sendiri juga sedang menyiapkan satu novel besar dan dua tentang apa namanya. Saya kemarin mengadakan International Minangkabau Literacy Festival. Itu diikuti oleh 12 negara. Itu tanpa anggaran, tetapi itu bisa kita bikin menjadi luar biasa dengan kolaborasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dikbud, kemudian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, UPT Bung Hatta dan PPSDM Kemendagri. Itu dianggap luar biasa. Memang luar biasa. Saya pun takjub kenapa bisa kayak begini. Kayak begini ya. Nah, karena itulah keberhasilan itu semuanya tidak sia-sia. Karena itulah saya dipercaya untuk ini tanpa anggaran, tanpa ini bisa menyelenggarakan dengan hasil yang demikian luar biasa. Maka ke depan saya juga dipercaya untuk menggerakkan hal yang sama. Namanya Warawiri Festcraft. Wow, seperti apa tuh? Warawiri Festcraft ini artinya warna rasa budaya, wisata negeri, dan festival ekonomi kreatif. Jadi itu yang kita bangun, bagaimana dunia budaya yang biasanya sepi, terutama sastra, puisi, teater, dan seni tradisi, itu kan dunia sepi. Tidak seperti entertain, pop gitu kan. Kita gabung dengan ekonomi. Jadi di situ ada sastra, puisi, kemudian buku, ada kriya, ada kuliner, ada ini juga. Dan saya juga ingin membuat lomba paduan suara gereja sama lomba kasidah rebana. Wow, ini completely. Karena saya ingin menunjukkan, karena temanya membangun harmonisasi bangsa. Ya, menuju kesejahteraan. Jadi karena harmonisasi bangsa itu kan ada budayanya, harmoni budaya. Jadi di pembukaan itu insya Allah kita sudah deal sama Gilang Ramadan. Kita akan buka dengan orkestra perkusi. Kapan itu rencananya? Tanggal 24 sampai 26 November. Ya. Tapi 24 itu ada orkestra perkusi yang dimainkan oleh Gilang bersama-sama, dan perkusi itu kan alat pukul. Kalau orkestra itu kan biasa ada alat pukul, ada alat gesek, ada alat tiup, gitu kan ya, komplit. Nah, saya ingin warna-warninya itu di beragam alat perkusi. Jadi alat perkusi itu kan ada gandang, tasa, ada
gondang, ada gong, ada talempong, ada gamelan kan itu. Betul, pokoknya pukul. Ya, nah itu yang kita bikin warna-warni. Jadi ketika orang menonton pertunjukan orkestranya Gilang Ramadan dengan segala musisi yang ada, itu akan melihat warna-warni budaya sekaligus mereka berwisata negeri. Asik. Nampak di situ, oh ini Kalimantan, oh ini Sumatera, oh ini Jawa, oh ini Papua. Di situ dalam satu panggung itu mereka sudah berimajinasi. Itu harapan kita gitu loh. Oh nih, saya melihat di sebelah ini juga ada talenta, talenta nih. Ya. Apa yang melatar belakangi, lalu bagaimana ini eksistensi sampai sekarang ini? Sepertinya ada perhatian untuk talent-talent itu. Ya, Sumber Talenta ini muncul kan tahun 2000-an gitu ya. 2000-an kenapa muncul? Karena waktu itu zaman itu kan masih banyak tawuran-tawuran tuh. Tawuran, jadi saya pikir gimana nih ya? Kok anak-anak ini tawuran aja sampai pakai celurit, pakai apa? Kan dulu rame-rame tuh. Saya agak sedih juga, saya ngomong juga sama Pak Fauzi Bahar, wali kota pada waktu itu. Nah, akhirnya saya bincang-bincang saya teman-teman, mereka harus, energi mereka yang berlebih itu harus disalurkan. Maka kita bikinlah Sumber Talenta itu. Sumber Talenta itu adalah sebetulnya wadah atau kita memfasilitasi mereka yang punya talent, ayo ikutlah berkompetisi sehat. Nah, supaya menarik, saya selalu menawarkan yang pemenangnya akan dibawa ke luar negeri. Nah, itu menariknya. Dan alhamdulillah ini sudah lebih 30 kali saya bawa misi kebudayaan. Ya ini itu kan dibina oleh HWK. Nah sekarang HWK kan bukan saya lagi ketuanya. Saya tidak tahu dia bagaimana. Tapi kemarin ini ada masih mereka lakukan. Nah, saya akan sebetulnya akan tetap yang dia gini, Sumber Talenta itu ada dua. Jadinya Sumber Talenta Organization ini tempat wadah mereka-mereka yang menang-menang itu, mereka bikin sebuah organisasi untuk membuat kegiatannya. Jadi ini lepas sebetulnya ya, dibina oleh HWK. Kemudian ada lagi Sumber Talenta Indonesia. Ini kenapa Sumber Talenta Indonesia? Karena anak-anak Sumber Talenta yang ada di Jakarta, mereka sudah mulai itu. Dan ini dikukuhkan dengan legal, formal, sehingga dengan adanya kegiatan ini mereka kan satu di Bogor, satu di Bekasi, satu di, jadi mereka menjadi wadah untuk silaturahmi. Nah, itu aja sebetulnya berharap tinggalkan semua hal-hal yang negatif ya, kegiatan-kegiatan yang negatif. Hangout boleh tapi jangan kebablasan misalnya seperti itu. Kemudian asik dengan gadget, saya juga suka gadget tapi jangan kebablasan. Kita bisa ngontrol diri kita. Kalau kita tersinggung jangan cepat langsung gitu. Marah boleh, saya pun pemarah. Ngaku deh. Iya, tetapi jangan sampai merusak. Nah, itu aja yang selalu saya katakan, dan selalu saya katakan budaya integritas harus dibangun dari diri. Oke, Uni, kita masuk pada bagian akhir. Sebelum pemirsa kita sama-sama mau dengarkan bagaimana deklamasi puisi langsung oleh penulisnya, bahwa sudah banyak istilahnya hasil karya, baik itu yang sifatnya tertulis, paling tidak 3 buku yang di tangan saya ini, lalu ada mungkin bentuk-bentuk karya dari Uni Sastri yang ada di samping kiri saya ini. Boleh katakan ini fenomenal juga, ini kesempatan bagi saya bisa omong-omong obrol waktu dengan Uni Sastri. Sebelumnya kita menemukan waktu yang cocok untuk bisa ngomong-ngomong ini. Susah. Dan kebetulan juga Uni juga YouTuber juga. Yang sibuk tuh Hardi Gowonto. Uni Sastri juga YouTuber dong, untuk diketahui. Uni, dari seluruh rangkaian apa yang tadi kita sudah perbincangkan, pasti itu banyak lagi kalau kita mau ikuti lah ya. Ini bagaimana istilahnya kiprah dari Uni mulai dari masa dulu lah sampai dengan sekarang ini, dan sepertinya juga akan tetap energik nih walaupun formalnya 1 Juli udah pensiun. Tetap energik, selalu ada pemikiran-pemikiran baru, kreatif untuk itu. Semacam closing statement dari Uni. Iya. Saya kalau boleh nih ya, kalau boleh menjadi perhatian juga bagi anak-anak muda, kemudian termasuk pejabat yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kita apapun yang kita lakukan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Akar permasalahan kita sebetulnya adalah sering menyalahkan orang lain.
tapi kita bangun budaya integritas. Saya sering nyanyikan itu. Ya. Demonstrasikan integritasmu dalam sikap keseharianmu. Demonstrasikan nuranimu dalam sikap dan perilakumu. Kenapa itu saya ini kan? Karena kita seringkali bicara, jangan korupsi, kita harus begini, harus begini, harus begini, tetapi dalam tindakan tidak ada. Karena itu demo sajalah, demonstrasikan ini kan memperlihatkan, menunjukkan hati nurani kita. Kalau kita sudah menunjukkan hati nurani kita, maka insya Allah nurani tidak pernah bohong. Itu. Jadi lakukan saja untuk, kan ada kalimat yang kamu tidak bisa merubah dunia kalau kamu tidak bisa merubah dirimu. Jadi dari situ saja. Tidak usah salahkan orang lain, kita bangun saja diri kita, mau menjadi apa, hanya kita yang akan tahu bersama Tuhan gitu. Oke, terima kasih Uni. Pemirsa, kita sampai pada penghujung. Teriring ucapan terima kasih banyak kepada Uni atas waktu-waktunya, bincang-bincangnya, gitu ya, bagi-bagi pengalamannya, dan juga ada hikmah-hikmah tersendiri yang bisa kita peroleh dari percakapan ini. Dan satu request, permintaan, kita akan jedah ini. Setelah jedah berikut masuk sesi ketiga adalah pembacaan puisi dari salah satu hasil karya dari Uni Sastri. Begitu ya Uni ya? Oke, ya. Kebenaran tanpa rasa takut. Sastri Bakri. Kebenaran tanpa rasa takut. Mestinya kita suarakan bersama. Tapi kenapa kalian tinggalkan aku? Padahal kemarin kalian dengan lantang bersuara, mendorong dan menertawakan aku karena tak berani bersuara demi kebenaran. Hari ini aku jadi corongmu. Dengan lantang aku suarakan kebenaran yang kau sampaikan tanpa rasa takut. Tapi kenapa sekarang kalian tidak hendak menyuarakannya lagi? Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Kalian bersembunyi di ketiak mereka. Dan aku masih di sini. Memperjuangkan kebenaran tanpa rasa takut. Dimanapun aku, entah sampai kapan. And I'm still here, fighting for the truth without fear. Wherever I am, wherever I am myself, I have no idea until Padang, Maret 2009.